Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Harisma, NIM 2021010036. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai aspek-aspek perkembangan peserta didik. Yang pertama yaitu perkembangan fisik. Perkembangan fisik memiliki peran yang penting bagi kehidupan anak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, perkembangan fisik anak akan menentukan keterampilan anak dalam bergerak. Sementara untuk perkembangan secara tidak langsung, pertumbuhan dan perkembangan fisik akan mempengaruhi cara pandang anak terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Yang kedua yaitu perkembangan intelektual. Perkembangan intelektual atau kognitif yaitu proses berpikir setiap individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Proses kognitif berhubungan dengan kecerdasan yang menandai seseorang dengan berbagai minat terutama pada ide-ide belajar. Pengembangan kognitif dimaksudkan agar anak mampu melakukan eksplorasi terhadap dunia sekitar melalui panca indera, sehingga dengan pengetahuan yang diperoleh, anak tersebut dapat menjadikan dirinya manusia yang utuh sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk Tuhan yang harus memperdayakan apa yang ada di dunia ini demi kepentingan dirinya dan orang lain. Terdapat beberapa aspek dalam proses kognitif, yaitu persepsi, ingatan, pikiran, simbol, penalaran, dan pemecahan masalah. Dalam hal ini, Piaget berpendapat mengenai pentingnya guru mengembangkan kognitif anak. Yang pertama, agar anak mampu mengembangkan daya persepsinya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan, sehingga anak memiliki kemampuan yang komprehensif. Yang kedua, anak mampu melatih ingatannya terhadap semua peristiwa dan kejadian yang telah dialami. Yang ketiga, agar anak mampu mengembangkan pemikirannya dalam rangka menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Yang keempat, agar anak mampu memahami simbol-simbol yang tersebar di sekitarnya. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syifaul Fikri dengan NIM 202101010039. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari presentator yang sebelumnya, yaitu mengenai tentang aspek spiritual yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Perkembangan spiritualitas merupakan proses yang bersifat kontinu dan dinamis. Spiritualitas dalam konteks perkembangan anak merupakan proses perkembangan kesadaran mengenai hakikat dan keberadaan diri, orang lain, dan lingkungan, serta seluruh alam semesta. Selanjutnya, aspek latar belakang sosial budaya yang mempengaruhi perkembangan peserta didik, yaitu latar belakang lingkungan sosial dan budaya bangsa kita adalah Pancasila. Jadi, pendidikan budaya dan karakter bangsa haruslah berdasarkan dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan kata lain, mendidik budaya dan karakter bangsa adalah mengembangkan nilai-nilai Pancasila pada diri peserta didik melalui pendidikan hati, otak, dan fisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renata Aktaningrum, NIM saya 2021010101018. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek perkembangan sosial emosional anak, yang merupakan kepekaan anak untuk memahami perasaan orang lain ketika berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan sosial emosional ini merupakan dua aspek berbeda namun saling mempengaruhi. Artinya, perkembangan sosial itu sangat erat kaitannya dengan perkembangan emosional. Pada usia dini, perkembangan ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, di mana masa tersebut anak mengalami perkembangan kritis dan nantinya kepribadian seorang anak akan terbentuk. Peran guru dan orang tua dalam mengembangkan perilaku sosial dan emosional, yakni dengan menanamkan sejak dini pentingnya pembinaan perilaku dan sikap yang dilakukan dengan pembiasaan baik. Hal ini menjadi dasar utama mengarahkan pribadi yang sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat.
Selanjutnya ada perkembangan moral. Kata moral itu berasal dari kata Latin mos atau moris, yang berarti adat istiadat, kebiasaan, nilai atau peraturan atau cara kehidupan. Nilai-nilai moral itu seperti berbuat baik kepada orang lain, memelihara ketertiban dan keamanan, memelihara kebersihan, memelihara hak orang lain, tidak berzina, tidak mencuri, tidak membunuh, tidak mabuk-mabukan, dan lain-lain. Orang dikatakan bermoral apabila tingkah lakunya itu sudah sesuai dengan kriteria nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi oleh sekelompok sosialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yesidia Nisa, NIM 202101010033. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik peserta didik SMP dan juga SMA. Karakteristik siswa ini sendiri diartikan sebagai keseluruhan pola kelakuan dan juga kemampuan yang ada pada siswa sebagai hasil dari pembawaan dari lingkungan sosialnya, sehingga menentukan pola aktivitas dalam meraih cita-citanya. Smaldino mengemukakan terdapat 4 faktor penting yang harus diperhatikan dalam melakukan analisis terhadap karakter siswanya. Yang pertama itu karakteristik umum, yang kedua kompetensi atau kemampuan awal, yang ketiga gaya belajar, dan yang keempat motivasi. Ada beberapa karakteristik siswa SMP dan juga SMA. Salah satunya yaitu yang pertama karakteristik fisik siswa SMP dan juga SMA. Siswa SMP tahap remaja awal mulai umur 10 hingga 14 tahun. Yang pertama, laju perkembangan secara umum berlangsung pesat. Yang kedua, proporsi ukuran tinggi dan berat badan seringkali kurang seimbang. Yang ketiga, gerak-gerik tanpa canggung dan kurang terkoordinasi. Selanjutnya, siswa SMA tahap akhir remaja umur 15 sampai 20 tahun. Yang pertama, laju perkembangan secara umum kembali menurun sangat lambat. Yang kedua, proporsi ukuran tinggi dan berat badan lebih seimbang mendekati kekuatan orang dewasa. Dan yang ketiga, gerak-geriknya mulai menetap atau mulai mantap. Yang kedua adalah karakteristik intelektual siswa SMP dan juga SMA. Bagi siswa SMP tahap awal remaja, yang pertama yaitu kecakapan dasar umum menjalani laju perkembangan yang terpesat. Yang kedua, kecakapan dasar khusus bakat mulai menunjukkan kecenderungan yang lebih jelas. Dan bagi siswa SMA tahap remaja akhir, yang pertama yaitu tercapainya titik pusat atau titik puncak. Yang kedua, kecenderungan bakat tertentu mencapai titik puncak dan juga kemantapan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fiswa Irfasa, NIM 202101010016. Di sini saya akan menjelaskan tentang implikasi karakteristik peserta didik usia SMP dan SMA terhadap pendidikan. Jadi, untuk yang pertama, implikasi faktor fisik terhadap penyelenggaraan pendidikan, yakni dalam penyelenggaraan pendidikan perlu diperhatikan sarana dan prasarana yang ada jangan sampai menimbulkan gangguan pada peserta didik. Misalnya, tempat untuk pelaksanaan pendidikan kurang sesuai, ruangan yang gelap dan terlalu sempit yang dapat menimbulkan kesehatan. Maka untuk itu diperhatikan waktu istirahat yang cukup. Untuk yang kedua, implikasi faktor intelektual terhadap penyelenggaraan pendidikan. Ditinjau dari segi pendidikan, khususnya dalam segi pembelajaran, yang penting adalah bahwa potensi setiap peserta didik termasuk kemampuan intelektualnya harus dipupuk dan dikembangkan. Untuk itu sangat diperlukan kondisi-kondisi lingkungan yang memungkinkan berkembangnya kemampuan intelektual tersebut. Karakteristik yang menonjol pada anak usia sekolah menengah adalah sebagai berikut. 1. Adanya kekurangan seimbangan proporsi tingkat tinggi dan berat badan. 2. Mulai timbulnya ciri-ciri sekunder. Ketiga, timbulnya keinginan untuk mempelajari dan menggunakan bahasa asing. Dan yang keempat, kecenderungan ambivalensi antara keinginan menyendiri dengan keinginan bergaul dengan orang banyak, serta antara keinginan untuk bebas diri dominasi dengan kebutuhan bimbingan dan bantuan dari orang tua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.